jadi perhatian kita bersama. Betul. Pekerjaannya ada, tapi pemasukan belum ada. Termasuk saya ini. Nah ini masuk kategori orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang Jenengan sampaikan enggak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama kami David Z di program Bincang Manfaat, satukan hati spesial Ramadan. Dan di momen kali ini kita tahu bahwa di bulan Ramadan kita sebagai muslim banyak hal yang kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya adalah kita membayar zakat fitrah nih ya. Oleh karenanya kita harus mempelajari itu dengan sebaik-baiknya agar senantiasa kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana sih sebetulnya zakat fitrah, kemudian berapa sebetulnya jumlah yang harus kita keluarkan dalam zakat fitrah dan kepada siapa zakat fitrah itu diberikan. Nah, di momen kali ini kita nanti akan kupas bersama, kita akan kaji bersama dengan seorang narasumber yang tentunya luar biasa telah hadir di studio Bima Sakti. Beliau datang dari Kecamatan Tikung, penyuluh agama Islam Kecamatan Tikung, yakni adalah beliau Al-Ustadz Khairul Anam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hati ge? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Ramadan tidak ada batu, tidak ada apa ya? Tidak ada Ustaz. Cuma David yang batu. Saya yang batu. Saya tahu kok mulai bulan Sa'ban yang batu. Iya. Akan mudah-mudahan cepat. Amin. Masya Allah. Ustadz Anam, ini nanti kita akan membahas atau mengkaji tentang zakat fitrah gitu ya. Kita tahu kita sebagai seorang muslim tentu memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa Tat penjelasan terkait dengan kewajiban seorang muslim untuk membayarkan zakat fitrah ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Ustaz David yang berbahagia, Ustaz David ini penyuluh agama andalan Kemenak Lumajang. Semoga cepat sehat. Amin. Sesuai apa yang disampaikan tadi dari awal sama Ustaz David, bahwa kami dari penyuluh agama Tikung kebagian mengisi atau meramaikan podcast Bima Sakti Bincang Manfaat Satukan Hati dengan judul yang diberikan zakat. Nah, karena sesuai dengan apa yang akan kita bahas sekarang ini adalah zakat, maka kami bawa kitab kecil. Ini rangkuman dari kitab-kitab yang besar, namanya Mabadiul Fiqhiyah juz 3. Baik, langsung saja karena waktu yang mungkin pendek. Zakatul fitri, zakat dalam bahasa Arab zakka yuzakki tazkiyan wa zakatan, yang artinya adalah an-nama itu artinya naik. Oke. Jadi barang siapa yang mengeluarkan zakat maka dia akan naik. Apanya yang naik? Al-fitrah. Terus zakat fitrah itu dalam bahasa Arab itu al-khalqah. Al-khalqah itu penciptaan. Makanya betul hadis Nabi itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam hadis ini diartikan suci. Nah, fitrah di sini dalam zakat artinya al-khalqah, mensucikan ciptaan. Makanya zakat fitrah dapat disebut dengan zakatul badan atau zakatul nufus, zakatnya hati. Kemudian siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat? Zakat tajibu ala kulli muslimin, wajib bagi orang Islam. Entah itu tua, muda, anak,
atau masih bayi, Oke. maka dia wajib mengeluarkan Zakat. zakat fitrah. Sebelum kita rinci satu persatu, kapan kita mengeluarkan zakat itu? Nah, zakat itu bisa wajib setelah orang-orang yang saya sebut tadi, anak kecil semua itu wajib bila sudah menemui 2 waktu, yaitu Ramadan dan Syawal, awal Syawal. Jadi umpamanya ada bayi lahir dan setelah lahir adzan maghrib. Setelah lahir tapi ya, adzan maghrib. Maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia tidak menemukan Ramadan, karena lahir setelah adzan. Sebaliknya kalau dia lahir terus adzan, ya. Lahir terus adzan, betul ya? Lahir terus adzan. Artinya dia menemukan Ramadan dan malamnya nanti 1 Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Oke. Terus kalau umpama ada seseorang sebelum Maulid terus meninggal dunia, naudzubillah, mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Meninggal dunia terus adzan Maulid, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia cuma menemukan waktu satu, yaitu waktu Ramadan, tidak menutupi 1 Syawal. Dan begitu sebaliknya. Kemudian syarat seterusnya adalah muslim. Berarti tentunya kita, karena rukun Islam itu di dalamnya yang nomor 3 adalah mengeluarkan zakat. Maka tentu yang mengeluarkan zakat harus muslim. Kalau dia murtad maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian talzamuhu nafaqatuhu in kana ma'ahu fadlun. Kemudian wajib mengeluarkan zakat juga bila ada kelebihan dalam harta. Lebih di sini bukan berarti harus kaya, lebih apa yang kita makan dengan anak kita, terus di hari raya itu saja. Artinya di akhir Ramadan dan malamnya hari raya, terus besok paginya hari raya. Itu punya hal yang lebih, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Umpama orang miskin, tidak wajib kan zakat kalau orang miskin. Di malam takbir terus banyak orang yang memberi zakat. Hanya sampai terkumpul umpamanya 50 kilo. Padahal kebutuhan dia cuma 10 kilo. Maka dia juga melebihi tadi. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Artinya zakat fitrah harus dikeluarkan setiap individu muslim. Kemudian waquti yalihi, beras. Jadi yang kita keluarkan itu adalah berupa beras. Jangan yang lain. Beras yang menjadi makanan pokok orang di lingkungan kita, khususnya negara kita ya beras. Kalau ada secuil umpamanya satu keluarga itu nyeleneh, makannya umpamanya tebu, kan kenyang juga tebu itu ya. Kalau habis 2 loncur ya, Ustaz, ya kenyang juga. Iya. Meskipun jadi bahan pokok bagi keluarga tadi, tapi itu tidak termasuk hitungan bahan pokok untuk dikeluarkan zakat. Iya, putih bilati. Jadi tetap meskipun dia makan pokoknya gula atau tebu, tetap mengeluarkan zakatnya bukan tebu tapi beras. Gitu. Kemudian Idul Fitri yaumaihi tadi sudah saya jelaskan di awal. Tadi wajib mengeluarkan itu di waktu wajibnya di akhir Ramadan dan 1 Syawal. Nah, ada waktu yang mubah, namanya waktu ijaz, waktu jawaz. Boleh kita mengeluarkan zakat itu di Ramadan. Yang penting Ramadan. Jadi kalau kita puasa 1 Ramadan, maka mulai dari situ mubah. Artinya boleh mengeluarkan zakat. Kalau sudah dikeluarkan, meskipun waktu wajibnya ya sudah cukup. Selesai, gugur sudah ya kewajibannya. Kemudian tadi miqdaruz zakatil fitri, ukuran zakat fitrah tadi. Menurut kitab di sini dijelaskan adalah arba'atu amdadin, 4 mud bimaddi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukurannya adalah 1 mud, satu sok
yang satu sok itu isinya adalah 4 mud. Satu sok isinya 4 mud. Nah, 4 mud isinya adalah 7 on kalau yang kita sepakati. Jadi ada yang bilang 6 on sampai 7 on. Berarti kalau satu mud itu isi 7, berarti kali 4. 7 kali 4. 28. Artinya 2 kilo 8. Makanya betul fatwa ulama itu kita sepakati 3 liter atau 3 kilogram. 3 kilogram. Tidak boleh kurang dari itu. Oke, karena satu so itu adalah 4 mud dan setiap satu mud itu adalah 7 on. Artinya 4 mud itu berarti 28 on. Kemudian diglobalkan biar untuk ihtiyat sama hati-hati gitu ya. Jadi 3 kilo. 3 kilo. Oke. Kemudian waktu wujubiha sudah tadi ya. Sekarang mungkin di sini sudah jelas ya apa yang kita keluarkan, siapa yang wajib zakat. Sekarang kepada siapa zakat fitrah itu? Mustahiknya ini ya. Mustahik. Tusrafu lil asnafit samaniyah. Zakat itu dibagikan 8 golongan. Di antaranya ya apa? Di antaranya pertama yang penting dulu adalah zakat itu diberikan ke 8 golongan, tapi 8 golongan yang ada di lingkungan kita. Bukan kita zakat terus dikirim ke Jakarta, maunya tidak. Tapi di lingkungan kita. Yang 8 tadi. Siapa saja? Satu adalah al-fuqara, orang fakir miskin. Orang fakir itu adalah orang yang tidak ada yang mau dimakan sekarang, apalagi besok, dan dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Orang miskin ada yang kita makan sekarang dan besok belum tentu ada. Dan dia punya pekerjaan, cuma kerjanya tadi tidak mencukupi kebiasaan. Nah, untuk orang miskin tadi boleh mengeluarkan zakat. Katanya tadi syaratnya kalau di malam itu, di malam takbir kita mempunyai hal yang lebih tadi. Meskipun orang fuqara juga, kalau sudah lebih di situ maka dia wajib. Kalau ngapunten saya potong nih, yang sekarang lagi fenomenal, punya pekerjaan tetapi pemasukan belum ada, yang booming seperti SK-nya belum turun. Nah, artinya ini kan sudah menasional gitu loh. Ini sudah menasional, pekerjaannya ada. Pekerjaan artinya biar ini menjadi perhatian kita bersama. Pekerjaannya ada, tapi pemasukan belum ada. Termasuk saya ini. Nah, ini masuk kategori orang-orang yang menerima zakat seperti yang Jenengan sampaikan enggak gitu? Ya, bukan, Ustaz. Oh, bukan. Sama dengan begini. Nanti mungkin ada penjelasan algoritma itu ya. Kalau ini intinya tadi ada kelebihan di malam 1 Syawal. Intinya di situ. Kalau tidak ada kelebihan tidak wajib. Kemudian fakir miskin sudah tadi Ustaz. Kemudian wal amilun, amil zakat. Nah, ini kita bisa bedakan ya. Kalau di desa itu banyak amil itu, tapi bukan amil. Karena saya pernah nanya ke Gus Wadud yang tentang amil bagaimana di desa itu kan banyak. Jadi kata Gus Wadud itu yang dinamakan amil itu dapat surat tugas dari Basnas atau lazismu yang punya zat itu tadi. Nama kita yang namanya amil. Kalau nggak ada restu dari situ namanya panitia. Berarti yang boleh menerima adalah yang dapat tugas dari pemerintah yang berwenang. Yang sudah ber-SK tentunya betul. Nah, kalau panitia, lihat saja. Kalau panitia memang miskin maka boleh. Kalau atas nama panitia tidak boleh. Kemudian amil wal mukatib wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Seperti program penyuluh kita, saudara kita yang ada di Kuciali itu ada program khusus untuk mu'allaf. Itu luar biasa bagus karena mu'allaf ini perlu didukung. Karena biasanya mu'allaf itu godaannya berat. Baru masuk Islam dibenci saudara, terus hubungan kerja putus. Makanya dia harus mu'allaf, dielus-elus hatinya. Maka juga berhak menerima sebagai bukti dia dirangkul oleh saudara Islam. Itu namanya mu'allaf. Terus wal mukatibun, orang-orang mukatab ini dulu zaman perang itu kan ada istilah amat atau budak. Mukatab itu budak yang dapat apa namanya perjanjian dengan majikan. Kalau yang bisa bayar sekian, maka akan saya
merdekakan, maka boleh dia diberi zakat untuk biar cepat lunas itu tadi, biar cepat merdeka. Kemudian wal gharimun, orang-orang yang punya hutang. Nah, ini menarik nih. Nah, hutang ini hutang ini Ya, dipertegas. bukan yang ngeredit punya hutang ngeredit Innova. Itu bukan gharim. Jangan salah nanti rame-rame. Ini penting dan soalnya banyak kan, ngapunten, mohon maaf. Ini sekarang banyak orang yang memang merasa hutangnya banyak, tetapi secara kehidupan saya rasa sudah early dan hedon banget gitu. Nah, makanya ini apakah juga kategori orang yang punya hutang atau orang yang banyak hutangnya itu yang seperti apa yang bisa mendapatkan zakat hutang? Gharim itu hutang yang memang dimakan. Nggak ada jalannya dia berhutang untuk dimakan, bukan untuk gaya hidup bukan. Jadi orang yang punya cicilan 4 juta tiap bulan itu tidak wajib ya, tidak boleh dikasih zakat, itu namanya gharim. Nah, sekarang banyak di masyarakat itu kita melihat itu miser, kata Ustaz baca Madura itu. Banyak bank Mekar itu ya Ustaz Sofyan ya. Pagi hilang Ustaz. Saya tahu sendiri pagi hilang sudah. Apanya yang hilang? Orangnya. Oke, karena takut dikejar-kejar itu deh. Datang lagi. Dan saya lihat itu 4 kali hilang dan 4 orang lain. Artinya dia memang nggak punya nggak apa-apa, dan terus hutangnya udah 4. Ya bank Mekar kata orang Madura itu. Maka kalau orang yang begini juga berhak menerima zakat tadi. Mudah-mudahan ya masyarakat kita berhenti untuk berhutang ke Bank Mekar. Dengan cicilnya 1 minggu, ada yang 1 minggu itu 4 kali cicilan ada, dan nilainya banyak 200, 150. Jadi 1 minggu harus 600. Kita aja tidak mungkin kalau 1 minggu 600 pengeluaran gitu ya. Makanya mudah-mudahan orang Islam khususnya masyarakat desa jauhilah hutang yang lewat Bank Mekar tadi. Dan syukur-syukur kita tidak hutang dan ekonomi kita terus menaik kan gitu tadi. Amin. Terus al-mujahidun, orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ini memang orang yang perang ya, bukan jihad. Bukan penyuluh ya. Jihad juga jihad, tapi bukan jihad yang berhak menerima zakat. Kita kan menyampaikan agama. Betul, cuma bukan jihad yang ini yang murni jihad fisabilillah, perang. Kalau kita berbicara perang, saat ini sudah ada perang tadi di Indonesia. Kira-kira gimana gambarannya nih? Kalau tidak ada perang di sini, ya berarti nggak ada, kosong kita jihad, tidak ada zakat untuk mujahid tadi. Kalau sekarang banyak ya yang di toko dan di jalan tuh untuk fisabilillah, tapi perangnya yang di Palestina. Palestina ya mungkin kita bisa nyalurkan ke sana lewat zakat. Tapi pemahaman masyarakat saat ini itu seperti halnya guru ngaji gitu ya, orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah melalui keagamaan. Itu kadang pemahamannya adalah ya tidak ada masalah berzakat kepada guru ngaji dan orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah lah. Kalau konteksnya seperti ini gimana? Tidak, itu bukan berjuang yang dimaksud mujahid di sini. Itu adalah memang pendakwah. Jadi dia itu pendakwah, bukan nerima zakat dari ini, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat kepada orang tadi. Tapi dia itu biasanya jadi panitia. Jadi dia kalau guru-guru ngaji biasanya di lingkungan desa itu banyak yang berzakat itu banyak. Jadi bisa ambil zakat atas nama ambil, bukan atas nama jihad fisabilillah. Tetap harus SK ya. Kemudian wabana sabil, wabana sabil. Wabana sabil itu adalah orang yang musafir, perjalanan yang sudah habis sangunya. Kita umpamanya jalan terus sangunya habis, maka boleh kita ke Basnas minta zakat tadi boleh, karena kita gharim ibnu sabil, anak dalam musafir boleh. Terus kemudian alladzi la yajuzu daf'u zakat, sudah yang 8 tadi rincian sudah mungkin sudah.
Jadi apa namanya terkait dengan bagaimana konsep zakat fitrah yang terjadi di bulan suci Ramadan, awalnya adalah pertama kali masuk bulan suci Ramadan itu adalah waktu yang mubah gitu ya. Kemudian nanti pada akhirnya yaitu adalah di mana muncul atau menemukan satu Syawal gitu ya pada akhirnya. Tapi satu sisi yang perlu kita sampaikan juga Ustadz, seperti yang jenengan kutip di awal bahwa salah satu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah berbentuk beras gitu ya, betul, berbentuk beras atau berbentuk bahan pokok yang digunakan di wilayah tersebut. Ini adalah yang sudah familiar di Indonesia, saya rasa adalah beras. Tapi tidak menutup ruang bahwa saat ini itu adalah lebih praktis dan solutif, yaitu adalah menggunakan uang. Nah, kira-kira seperti apa Dan dengan pemahaman atau dengan praktek-praktek yang sudah terjadi saat ini yang menggunakan uang ini? Betul, ada yang berpendapat boleh mengeluarkan zakat itu pakai uang dengan ukuran adalah 3 kg 3 kg beras tadi yang sudah jadi kesepakatan yang disebarkan ke masyarakat, ukurannya adalah 3 kg beras, kalau uang 45.000 itu sudah di guru TK kemarin tuh ya 45, artinya memang sudah menyebar informasi dari artinya uang itu seharga beras 3 kg. Ini mengikuti madhabnya siapa? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ya. Berarti kita kalau apa namanya berzakat memakai uang itu adalah taklid kepada Imam Abu Hanifah. Jadi tetap memakai harganya beras gitu ya. Beras yang bagus itu kan 15.000 kali 3 berarti 45.000. Jangan beras yang 10.000 ya kan itu hitam. Beras jatah. Ini beras jatah itu. Sekarang beras jatah alhamdulillah bagus ya. Ini pemerintah kayaknya sudah peduli. Iya. Dan bagus. Saya lihat sendiri tuh kemarin itu kepala desa Wonogiri itu satu kampung tuh isi 5 kilo malah zakat. Dapat juga dapat? Tidak. Oh, udah dapat. Kalau saya ada undangan, saya kasihkan saja. Alhamdulillah saya punya seleb bedu. Terima kasih ini pemerintah. Ini apa namanya beras jatahnya sudah bagus ini dan sudah ada perubahan. Baik, kita kembali ke zakat nih Tat. Sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan problem yang terjadi di masyarakat, kadang ukuran mampu dan tidak mampu itu adalah ukuran pribadinya atau ukuran orang yang melihatnya. Contoh, saya merasa sekarang saya tidak mampu. Tapi orang yang memandang saya itu adalah ya wajib, karena menurut kacamata saya orang yang melihat seharusnya dia mengeluarkan karena ada. Tetapi pribadi seorang itu tersebut sendiri saya tidak ada gitu. Nah, ini ukuran orang bisa dikategorikan dia tidak mampu dan tak tergolong sebagai orang muzaki, itu gimana Tan? Itu menurut kita sendiri, karena zakat itu adalah membersihkan jiwa kita, bukan jiwa orang lain yang bicara gitu ya. Jadi kalau kita sudah intinya tadi itu Ustaz Dafiq, di malam takbir kita mau makan ada, untuk besoknya ada di hari raya kan senang-senang. Terus untuk anak ada, bukan mobil mewah, rumah mewah, tidak, meskipun kos orangnya tadi, tetap dia punya kewajiban zakat. Nggak tahu orang bilang apa. Jadi kita tetap, karena tujuannya adalah membersihkan jiwa gitu. Ada satu di sini Taufik yang belum kita bicarakan, siapa saja yang tidak boleh. Pada siapa zakat itu yang tidak boleh diberikan zakat, siapa saja. Pertama di sini alladzi la yajuzu daf'u zakati. Pertama adalah al-ghaniyyu, orang kaya, otomatis orang kaya nggak berhak gitu ya. Baik kayanya karena kerjaan atau karena warisan mal. Terus wal abdu sudah tadi ya, abdu sudah. Kemudian wal kafiru, otomatis ya kafir tidak berhak untuk menzakat. Tapi kalau hadiah, sedekah itu bisa. Terus waman talzabahu muzaki, orang yang memang dalam tanggungannya, umpamanya kita mengambil anak yatim umpamanya, terus kita yang merawat dia setiap hari, menyekolahkan, maka dia termasuk tidak boleh dikasih zakat. Maka bahkan kita yang wajib mengeluarkan zakat dia. Kemudian waman yasrifuha fi maksiatin, orang yang nyata-nyata kalau diberi zakat untuk maksiat, maka kita dilarang untuk, umpamanya kita beri zakat uang 200.000, itu uangnya 4 orang sudah dikasih 200.000.
Tapi nyata ini kalau dikasihkan ini mesti dibelikan nomor dan judi, maka kita tidak wajib memberikan. Togel gitu ya. Iya, tidak wajib. Kalau nyata-nyata. Nah, artinya kalau orang tidak sholat, orang yang pelaku dosa, terus kita berarti tetap bisa memberikan zakat. Oke. Nah, ini menarik nih. Yang berikutnya yang perlu ingin saya memperjelas agar senantiasa tidak terjadi salah paham di masyarakat adalah terkait dengan siapa sebetulnya yang memiliki hak untuk mengeluarkan zakat atau punya tanggungan zakat. Sepemahaman saya itu adalah contoh dalam satu lingkup keluarga. Artinya adalah si kepala keluarga. Yaitu adalah si suami gitu, betul nggak? betul. Nah, kemudian bagaimana konsepnya kalau ini ada suami istri yang sama-sama memiliki karir bagus, sama-sama memiliki penghasilan. Iya. Nah, ini otomatis secara keuangan, secara finansial selesai gitu. Iya. Nah, ini bagaimana kalau memakai keuangan dari si istri, tidak memakai keuangan dari si suami? Ini sah atau gimana kira-kira? Iya, makasih. Kalau zakat yang wajib adalah suami, Iya. zakat, karena dia tumbuhan. Kalau istri berarti boleh, bukan wajib. Oh, oke. Boleh saja. Kalau suami wajib, karena yang jadi tanggungan adalah istri dan anak, meskipun 10 anaknya tetap menjadi ketanggungan Si suami. iya. Kalau istrinya kaya, alhamdulillah juga. Santai. Jadi dia ada lain, bukan zakat, nanti mungkin dia berupa hadiah, berupa sedekah atau zakat malnya. Zakat. Oke. Artinya kalau memakai harta si istri, zakatnya? Kalau menurut saya, karena yang wajib itu suami. Jadi karena istri itu tanggungan suami. Maka jangan ambil hartanya istri untuk diberikan zakat. Jadi wajibnya itu kepada suami, bukan kepada istri. Oke. Jadi Kalau itu terjadi ya mubah itu. Bukan pas halal atau bukan haram, bukan. Jadi boleh. tapi konsepnya mungkin bisa dirubah, si istri ngasih uang dulu ke suami, kemudian uang itu adalah milik si suami. Janganlah Ustaz. Jangan terjadi. Meskipun SK belum, jangan. Ini dilematis suami dan istri yang memang perbedaan finansial tinggi gitu ya. Tapi Yang biasa terjadi itu kan? Iya. Tapi yang banyak terjadi itu ada orang yang kalau di desa itu melihat mau mengeluarkan zakat, bekirwa itu tidak sholat katanya. Ya. Tidak ada, tetap meskipun dia tidak sholat tetap berhak menerima zakat. Karena yang tidak boleh menerima zakat orang yang kafir, terus tadi itu nyata-nyata tadi uangnya nanti dipakai untuk bermaksiat itu tadi. Oke. Jadi ini penting nih para sahabat untuk kita mengetahui bersama terkait dengan bagaimana kaifiah zakat, bagaimana sebetulnya konsep zakat fitrah yang baik dan benar, tata cara, kemudian hal apa saja yang perlu kita perhatikan seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Anam barusan, rentetan zakat mulai dari kapan awal kita berzakat, kemudian mulai kapan kita itu mengeluarkan dan apa saja yang seharusnya kita keluarkan, dan itu penting untuk kita ketahui bersama karena kita kadang juga salah sasaran untuk mengeluarkan zakat, dan ini penting agar senantiasa zakat fitrah kita itu betul-betul selesai. Dan ini juga penting untuk saya tanyakan ke jenengan terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi adalah amil itu adalah orang yang memang sudah di-SK-kan oleh pemerintah lah, ya, atau lazim dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ada seseorang yang membuka ruang untuk pengumpulan zakat, kemudian dia menghimpun zakat tapi tidak ber-SK, otomatis orang yang berzakat kepadanya itu belum selesai gitu ya. Selesai, Ustaz. Cuma dia itu tidak berhak menerima zakatnya. Namanya panitia. Selesai. Nah, yang banyak itu kalau di saya itu niat ya. Niat kadang terlalu kayak wah gitu niat disiplin harus pegang beras, niat tidak. Dan niat waktu ngisi beras sudah titanin 3 kilo taruh sudah niat dalam hati. Tidak usah diucapkan nawa itu kayak akad nikah itu. Kan ada pegang beras nawa itu enggak usah. Jadi waktu ngasih beras gitu, mau ngasihkan ke orang boleh, karena waktu zakat ya sebelum dikasihkan niat baru dikasihkan. Lain dengan niat
puasa. Kalau niat puasa kan niatnya di malam. Tapi itu niat. Yang penting malam sudah. Entah itu hampir imsak atau setelah maghrib, yang penting malam. Nah, zakat ya kapan aja, waktu mengisi beras atau waktu mengasih. Nih zakat saya dalam hati, nawa itu dari saya atau dari istri atau dari untuk anak dan lain sebagainya. Oke, jadi kita sah-sah saja memberikan zakat kita kepada seseorang penghimpun zakat meskipun tidak di SK. Iya, namanya panitia. Karena kan di desa itu banyak. Oke. Termasuk guru ngaji secara otomatis menjadi panitia. Karena banyak santrinya yang meskipun dia dipercaya dan dia tidak berhak menerima karena dia panitia atas nama amir. Kalau atas nama ustadznya memang SK-nya belum tadi gharib, miskin, itu boleh. Tapi bukan atas nama amin. Gitu intinya. Baik. Oke, luar biasa nih para sahabat Bima Sakti terkait dengan penjelasan Ustadz Khairul Anam, zakat fitrah di bulan suci Ramadan dengan berbagai problematikanya, dengan berbagai hal yang harus kita ketahui bersama, dinamika dan hal-hal yang penting saya rasa untuk kita pelajari, dan beliau telah menyempurnakan, beliau telah menjelaskan kepada kita semua, dan kami ucapkan terima kasih Ustaz Anam telah menjelaskan kepada kita semua. Namun sebelum itu semua mungkin ada closing statement buat kita semua dan khususnya para sahabat Bima Sakti. Semoga kita semua dapat rezeki dari Allah yang banyak sehingga kita semua bisa mengeluarkan zakat fitrah secara sempurna untuk istri, untuk anak, dan untuk tanggungan di bawah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup Ustaz mungkin dengan doa dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan Ustaz David. Baik, terima kasih Ustaz Anam sudah menyempatkan hadir di studio Bima Sakti di bulan suci Ramadan ini gitu ya, dengan banyaknya ilmu yang telah panjenengan sampaikan. Semoga ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat sahabat Bima Sakti di spesial Ramadan ini, oke. Dan semoga ini betul-betul bisa istiqomah lah kita menemani para sahabat dengan berbagai program, dan wabil khusus di segmen spesial Ramadan kali ini. Dan juga kami ingatkan terus pantengin kita di channel YouTube kantor Kemenak Kabupaten Lumajang khusus di spesial Ramadan kali ini, dan dengan tema-tema yang berbeda, tentu juga dengan narasumber yang berbeda pula. Di sini kami David Jen juga mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wal afa minkum idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.